Teman-teman, pernahkah kalian bayangkan bagaimana cara orang membayar pajak ratusan tahun yang lalu? Kalau sekarang kita bayar pajak dengan uang lewat bank atau online, dulu, pajak dibayar dengan cara yang sangat berbeda. Pada masa kerajaan dulu, pajak dikenal dengan sebutan upeti. Rakyat membayar pajak bukan dengan uang, tapi dengan hasil bumi, emas, atau ternak. Tapi, ada juga yang namanya tanah perdikan. Biasanya diberikan sebagai penghargaan kepada tokoh atau pemuka agama. Nah, di abad ke-17, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram melakukan reformasi besar. Beliau mulai menata sistem pajak dan administrasi supaya lebih tertib. Ketika bangsa Portugis datang ke Nusantara, pajak mulai berubah bentuk. Mereka mengenakan pajak bernama ruba-ruba. Selain itu, barang-barang impor bisa kena pajak hingga 30%. Lalu masuklah VOC, Belanda. Mereka tidak hanya menarik pajak, tapi juga membuat aturan yang jauh lebih keras, melakukan monopoli rempah dan menerapkan sistem leveranti serta contingenten. Saat Inggris berkuasa di Indonesia, sekitar tahun 1811-1816, Gubernur Jenderal Raffles memperkenalkan land rent system atau sistem sewa tanah. Nah, sistem ini menjadi cikal bakal dari pajak bumi dan bangunan yang kita kenal sekarang. Kemudian Belanda kembali berkuasa dan pada tahun 1830 mereka menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Memasuki awal abad 20, sistem pajak di Indonesia mulai lebih modern. Belanda memperkenalkan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak perseroan, hingga pajak kekayaan dan kendaraan. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, pajak justru semakin memberatkan rakyat. Masyarakat dipaksa membayar berbagai macam pajak, mulai dari pajak beras, pajak sepeda, hingga pajak hasil bumi. Yang lebih menyakitkan, pajak ini tidak kembali untuk rakyat, melainkan digunakan untuk membiayai kepentingan perang Jepang di Asia Pasifik. Akibatnya, rakyat semakin tertekan karena selain hasil buminya dirampas, pajak juga menjadi alat eksploitasi Jepang. Setelah Indonesia merdeka, sistem pajak diatur langsung dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Isinya jelas, segala pajak harus digunakan untuk keperluan negara dan berdasarkan undang-undang. Di tahun 1945 juga dibentuk Jawatan Pajak di bawah Kementerian Keuangan sebagai lembaga resmi yang mengelola. Lalu, pada tahun 1951 diberlakukan pajak penjualan. Memasuki tahun 1960 lahir yang namanya IPEDA atau Iuran Pembangunan Daerah. Inilah salah satu sumber pendapatan penting untuk pembangunan di daerah-daerah. Di masa Orde Baru, tepatnya tahun 1967, Indonesia mulai menerapkan sistem baru, yaitu self-assessment. Artinya, wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Kemudian pada tahun 1983 dilakukan reformasi besar-besaran di bidang pajak. Lahir 3 undang-undang penting, UU KUP, UU PPN, dan UU PPH. Reformasi ini membawa 3 prinsip utama, efisiensi, kesederhanaan, dan kepastian hukum. Dengan sistem ini, penerimaan pajak menjadi lebih teratur dan menjadi sumber utama pembangunan nasional. Memasuki awal 2000, Indonesia mulai masuk era digital dalam perpajakan. Hadir berbagai sistem modern seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur untuk memudahkan wajib pajak. Tahun 2016, pemerintah meluncurkan program amnesti pajak. Program ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan kesempatan wajib pajak melaporkan hartanya. Pada 2021, lahirlah UU HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini mengatur PPN, PPH, carbon tax, hingga integrasi NIK dengan NPWP. Dan di tahun 2025, akan diimplementasikan Cortex sistem berbasis digital dan teknologi modern, yang akan membuat sistem perpajakan Indonesia lebih transparan dan efisien. Semua perubahan ini menunjukkan bahwa pajak Indonesia terus berkembang, dari sistem tradisional hingga menuju sistem modern berbasis teknologi.